Halo gamers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Luffy. Oke gamers, kita akan melanjutkan petualangan kita di One Punch Man lagi gamers. Dan kali ini saya akan memberikan tips buat para pecinta F2P atau free player ya gamers ya. Jadi di video yang kemarin aku udah kasih kalian tips soal gimana kita harus menentukan hero bagi para player ya. Jadi kita harus menentukan hero tuh hero yang kita punya aja ya, dan kita maksimalkan hero-hero itu gitu. Jangan terlalu berharap nunggu gue pengennya si Amai Max atau gue pengennya si Atomic Samurai atau si Child Emperor lah, jangan gitulah. Pokoknya kita bermain game MMORPG, kita nggak bisa bersaing sama Sultan gamers. Jadi kita maksimalkan apa aja yang apa kita punya. Kalian bisa lihat nih, ini di hari keempat ini ya. Iya, ini hari keempat saya. Dan kalian bisa lihat di sini gamers, dengan level 37 BP aku udah 51.000 loh gamers. Ya aku nggak bilang gede banget sih, enggak. Cuman ya kalau menurut aku sih lebih besar aja daripada rata-rata yang lain gitu loh. Karena kalau aku lihat yang ada di lain itu nggak segede ini gitu loh. Bukan karena mereka nggak mau gedein, tapi ya mereka mungkin lagi ngehold semuanya gitu kan, supaya untuk dapetin hero SSR, hero yang mereka incar baru di up gitu ya. Bisa juga pakai cara itu gitu, tapi kalau lu yakin lu hoki banget, dan aku nggak bener-bener yakin aku bakal hoki. Oke mas, nah di video kali ini aku mau ngasih tips kalian kedua. Kan kemarin aku udah bilang ada 3 poin penting bagi free player untuk bermain game One Punch Man. Yang pertama adalah soal pemilihan hero, kedua adalah soal bagaimana kalian memanajemen stamina, dan ketiga adalah bagaimana kalian soal pakai diamond secara efektif. Kali ini kita bakal bicara soal bagaimana kalian menggunakan stamina secara efektif dan efisien gamers ya, dan memaksimalkan staminanya. Oke, tapi sebelum itu saya mau ngasih update kalian soal rekrut. Kalian bisa lihat sih kupon aku udah dapat 61 kupon ya, dengan 31 kupon rekrut dan 28 yang elite gitu gamers ya. Nanti kita akan kurang lebih sekitar 2 hari lagi sih sepertinya sih bakal dapat yang ini gamers ya. Salah nih. Di mana? Oh, di login ya. Nah, besok dapat satu lagi, ini dapat satu lagi. Jadi mungkin, atau mungkin ini ya, tunggu yang ini aja ya. Yang buat gacha ini. Jadi mungkin sekitar 3 hari lagi saya akan bakal gacha. Mungkin targetnya sih 100 kupon ya. Jadi buat teman-teman yang suka sama konten ngegacha, buruan subscribe dan like, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya ya, supaya kalian bisa dapat info-info terbaru seputar game One Punch Man. Oke guys, kita langsung masuk ke tema malam ini, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan stamina. Tapi sebelum aku bilang mengasih tahu kalian atau kasih informasi kalian gimana cara gunain stamina yang efektif, pertama aku mau tahu dulu cara ngedapetin stamina dulu. Ya mungkin udah banyak yang tahu, cuma aku mau sedikit refresh saja buat kalian. Oke, kalau kalian lihat di sini stamina itu bisa auto penuh sendiri ya gitu gamers ya. Jadi kalian bisa lihat cuman berapa menitnya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu berapa menitnya bisa penuh, cuman ya memang bisa ini bisa datang sendiri. Jadi kalau misalnya kalian tinggal tidur kurang lebih sekitar 8 jam ya, 8 jam sampai 8,5 jam itu pasti dia udah full. Karena aku 116 jadi dia udah full 116. Oke, itu cara pertama ya. Jadi kalian harus ingat di sini. Kedua adalah soal kirim ke teman. Nah, di sini juga kalian bisa dapetin stamina dari teman-teman kalian. Cuman di sini juga ada batas maksimal ya. Bisa sehari itu bisa kalian ambil dari teman itu stamina-nya berapa. Tapi manfaatkan dengan itu. Walaupun satu stamina itu penting banget gamers buat para free player. Jadi memang harus benar-benar dimaksimalkan ya. Oke, selain kita dapat teman, kita bisa ambil stamina. Ambil stamina ini tersedia ya dalam sehari 3 kali, yaitu jam 10 sampai jam 1, jam 4 sampai jam 7, kemudian ada jam 8 sampai jam 11. Nah, ini ada stamina, ada 60, 60, 120. Jadi totalnya 240, dan ini penting banget stamina ini gamers ya. Dan memang harus kalian ambil, jangan sampai kelewat nih gamers. Cuman pasti saya ingatin juga kalau waktu ini itu waktu di Indonesia lebih cepat 1 jam. Jadi kalau untuk yang stamina ini mungkin jadi jam 9 ya kalau waktu Indonesia Barat WIB ya. Jam 9 sampai jam 12, kalau yang ini jam 3 sampai jam 6, dan ini adalah jam 7 sampai jam 10 gitu gamers ya. Jangan sampai kelewat loh. Karena sayang banget kalau sampai kalian lewatin. Oke gamers, jadi sudah ada 3 dari auto, dia bisa full sendiri, kemudian kiriman teman dan ambil stamina. Kemudian ini permohonan rumah belum terbuka sepertinya. Oh iya,
Ini juga bisa kalian ambil, itu stamina bisa lihat 60, tinggal kalian nyelesain questnya ya, gampang banget. Kalian bisa lihat di sini. Tinggal kalian lihat nih, ini kan ada bintang di atas nih ya. Ini bintang apa daun sih? Kalau misalnya kalian kelarin 9 daun, kalian bakal dapat 60 stamina ya. Nah, dan setiap misinya itu beda-beda dapatnya. Jadi kalian harus bener-bener lihat ini. Ini kan ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Bahkan ada yang nggak ada bintangnya gamers ya. Jadi bener-bener jangan sampai kalian salah nih. Kemarin aku udah dapat 6, tapi karena aku nggak lihat questnya, main ambil-ambil aja, taunya nggak dapat ininya, nggak dapat kayak bunganya ini, jadi ya nggak dapat 9 gitu ya gamers ya, sayang banget. Jadi aku sarankan kalian benar-benar memperhatikan ya questnya ya, karena coba kita refresh dulu ya. Nah, seperti yang tulisan ini spesial, dia tuh nggak ada ini ya gamers, nggak ada apa namanya, nggak ada bintangnya, bunganya gitu gamers. Jadi kalau misalnya kalian kurang terus kalian ngambil quest ini, kalian nggak bakal dapat bunga dan itu nggak bisa dapat 60 stamina. Prioritas pertama kalian harus kelarin questnya itu, tapi dengan ini juga, dengan apa namanya, perhatikan bintangnya juga, bunganya juga ya gamers ya, biar target hariannya bisa dapat dan 60 stamina dapat ya gamers ya. Oke gamers, itu dari permohonan rumah. Kemudian di sini beli paket. Nah, beli paket ini kalau aku sih nggak pernah beli ya. 360 dengan dapat 120 stamina dan energi itu kayak kurang worth it aja kalau menurut aku gamers ya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli, nggak apa-apa, beli aja gitu. Kalau misalnya kalian memang ininya banyak ya, diamonnya banyak gitu ya, nggak apa-apa, kalian beli aja gitu. Tapi kalau aku pribadi sih nggak pernah sih ya, nggak pernah beli itu ya. Kemudian ada beli di mall. Nah, aku lebih sering beli yang ini. Kalau di ini kan kalian bisa dapat free gratis 2 kali kalau nggak salah aku ya. Kemudian yang 25 2 kali, free gratisnya sekali. Yang 25 nya 2 kali, 50 2 kali gitu. Yang 90 ini sebenarnya kalau misalnya kalian tergantung sih, kalau misalnya up-nya kurang sedikit lagi bisa naik level ya kalian beli gitu loh. Kalau aku di sini kan naik levelnya masih jauh banget gamers. No, masih kurang sekitar 300-an lagi gitu loh. Jadi kalau aku beli 180, 90, 90, 180 ya nggak bakal naik juga sih menurut gue sih gitu. Jadi ya nggak aku beli nggak aku beli ya yang ini ya gamers ya. Mungkin aku nunggu besoknya lagi aja lah gitu. Kalau misalnya kurangnya tinggal 60 lagi gitu kan, stamina nya bisa naik level 38, pasti aku beli gitu gamers. Tapi kalau nggak buru-buru ya kita nggak usah. Kita nikmatin aja. Free player itu intinya kalian bisa memanfaatkan setiap momennya ada gitu gamers ya. Jadi dapetinnya kurang lebih dari seperti itu gamers ya. Kalian sudah tahu dapetinnya, oke. Kalian cara penggunaannya gimana nih stamina supaya benar-benar maksimal nih kalian ngepush ngepush level kalian, kemudian bisa maksimalkan hero-hero kalian. Oke, pertama aku kasih tau kalian yang paling penting adalah kalian lihat di task ya di sini ya. Nah, task ini penting banget buat kalian selesain semua. Jadi task ini kan ada beberapa task utama, ada task scan ya, juga ada sub stack di sini, kemudian ada task pertumbuhan di sini. Kalian lihatin aja semua 5 stack ini, task ini mana yang menggunakan stamina itu yang kalian prioritasin. Jadi kalau misalnya kalian main bangun pagi nih, kalian kelarin ini semua dulu nih. Gitu. Karena otomatis kalau kalian kelarin itu semua, experience kalian bakal nambah banyak karena sumber terbesar experience itu dari situ ya gamers. Itu adalah yang pertama kali. Jadi gitu, kelarin semua tasknya, kalian bisa dapetin diamond juga di sini, ada 110 diamond, kemudian ada stamina-nya 15 di sini, energi. Kemudian kalian juga bisa dapat kupon gacha juga ya gamers ya. Jadi memang penting banget buat kalian nyelesain semua ini ya. Itu adalah yang pertama kali. Jadi kalau misalnya kalian main bangun pagi, kalian lihatin task utamanya dulu, kalian kelarin itu dulu. Oke, next, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini juga ya, ada task utama, ada sub ya. Jadi kalian mentokin nih berdua ini nih. Nah, kalau dua ini sudah kelar, kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah kalian tantangan bos. Nah, tantangan bos ini kan satu kali kalian kelarin itu kan pakai 6. Jadi satu bos itu ada 18. Ini aku udah punya 1 2 3 4 5 6. 6 ya, 6 kali 18 ya sekitar 80-an ya mungkin ya. Nah, ini harus kalian buka semua gamers. Harus kalian buka semua. Karena kenapa? Karena ini penting banget buat kalian naikin bintang hero kalian gitu. Jadi saran aku, kalian fokusin ke sini dulu gitu gamers. Ya, jadi kalau misalnya tasknya udah kelar dan masih ada sisa energi, kalian kelarin ini dulu. Oke. Kemudian kalau misalnya itu sudah kelar, terus apalagi nih dipakai nih? Saran aku, kalian ke task lagi kembali, kalian lihat di sini. Nah,
ini ada namanya task scan ya di sini ya, dan kalian bisa lihat ada stage-nya di sini. Itu aku stage-nya udah bab 10 ya, 204 dengan 232. Berarti kurang lebih sekitar 28 bintang lagi gitu gamers ya. Nah, kalau misalnya kalian kurangnya sedikit, misalnya kurangnya cuma 6 apa 7 lagi, kalian bisa lihat di sini kalian selesaikan baik yang normal maupun elite gitu gamers ya. Jadi aku berani bilang bahwa peta dunia ini atau misi ini itu bukan yang paling utama gamers dalam bermain One Punch Man ini. Memang ini penting tapi bukan yang paling utama. Jadi kalian bisa lihat bintangnya di situ. Kalau misalnya kalian lihat di sini nih gamers nih, aku kan untuk task scan ini kurangnya banyak banget ini ya, 28 ya. Dan aku lihat di sini kalaupun aku kelarin semua itu cuma dapat 5 bintang gitu kan. Jadi sayang kalau ininya aku habisin buat di sini gitu loh. Terus kalau di sini nggak kita pakai, kita kemanain? Next adalah ke upgrade hero baru ya. Jadi ketiga hero itu gamers. Kalau kalian bisa nyelesain semua task, kemudian semua boss kalian juga ada kelarin, baru kalian ke hero. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk karakter SSR aku udah fix ya, udah mentok istilahnya ya gamers ya, udah level 37, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan, walaupun masih kurang banyak sekali, tapi aku nggak bakal naikin ini dulu sih. Intinya aku udah maksimalkan di sini karena kan di level 40 kan, dan level karakterku belum 40. Jadi kita maksimalkan hero yang kita punya dulu lah. Ini udah maksimal. Oke, Fubuki juga sudah maksimal. Kalian bisa lihat di sini. Jadi aku nggak bakal cari core-nya, cari ini juga ya, apa resource-nya dia buat up ya. Nah, mungkin next aku bakal besok kelarin si ini ya, siapa namanya, si Genos ya. Karena Genos kan baru plus 2, ini Fubuki udah plus 3, ini baru plus 2. Jadi aku bakal ke dia dulu, mentokin supaya dia plus 3 dulu ya. Kalau dia udah plus 3, baru kita ratakan yang lain aja gamers. Nah, ini juga biar bisa naik ke plus 3, kemudian ini juga bisa naik ke plus 3. Tapi kayaknya sih ini dulu sih. Ini satu soalnya. Kalau ini udah plus 2, baru balik ke Genos biar plus 3 gitu gamers ya. Jadi kalian bisa lihat di hero aku nih sebenarnya nggak ada selisih terlalu jauh ya. Jadi ya paling selisih 2 level ya kan, Genos sama Fubuki sama si Super Alloy ini, si Darkshin ini. Kemudian dari Golden Ball sendiri sama Genos juga selisihnya nggak jauh ya gitu ya. Bahkan ini selisihnya 36 gitu gamers. Dan paling ini aja ini agak jauh nih. 30, tapi pasti nanti aku bakal naikin sih karena aku punya apa shardnya banyak gitu gamers. Jadi harus aku naikin gitu gamers. Jadi yang ketiga, cara memanfaatkan stamina yang baik adalah kalian maksimalkan level hero kalian gitu gamers. Kalau misalnya ya, kalau misalnya kalian ke karakter kemudian limit break kalian kurang sedikit lagi nih, misalnya kita lihat ya limit break siapa yang kurang sedikit lagi ya. Limit break. Oh, mungkin si Fubuki aja, lihat. Fubuki kurang 4. Kalau kita ambil ini, kita sweep. Nah, ini mungkin buat konten besok ya. Kalian bisa lihat kalau kita clear 3 kali, kita bakal pakai 60 kristal gitu loh. Dan ini worth it banget gamers. Tapi dengan catatan kalian kurangnya sedikit lagi. Kalau misalnya kurangnya banyak, hampir 2 kali atau 3 kali sweep, ya mending jangan gitu. Jangan sampai ngeluarin di atas 100 diamond lah buat naikin satu ini doang, apa namanya, satu bintang doang, bukan satu bintang malahan ya, satu status doang ya. Jadi jangan sampai pemborosan diamond gitu gamers. Tapi kalau misalnya kurang sedikit, misalnya dia udah 6 nih, 6 per 7, kurang satu kali lagi nggak apa-apa, kalian habis 60 diamond, terus kalian pakai stamina kalian buat kelarin yang ini ya, biar dapetin shard ini gitu. Biasa kan kalau shard ini tuh adanya di ini ya, bos ya gamers ya. Jadi kita aktifkan lagi bosnya, kita kelarin lagi gitu gamers. Jadi skala prioritasnya itu seperti itu gamers. Nah, kalau kalian sudah kelarin itu semua, aku yakin banget lah buat para free player atau F2P pasti mungkin nggak bakal juara satu atau jadi top global, tapi setidaknya kalian bakal bertahan di papan atas. Itu keyakinan aku gamers ya. Yang penting kita bermainnya maksimal gitu. Dan aku udah banyak lihat video, cari artikel-artikel juga. Memang cara ini adalah cara yang paling efektif dalam menggunakan ini ya, stamina gitu gamers. Nah, kalian juga harus ingat ya, kalau pakai stamina itu bener-bener kalian harus ingat
lawan kalian gitu. Jangan sampai kalian udah pakai stamina-nya tapi kalah gitu loh. Nah itu kan konyol banget gitu kan, kita ngebuang-buang stamina. Jadi saran aku ya kalian bener-bener efektif. Kelarin task ini udah paling gampang nih. Kalian kelarin task ini otomatis kalian dapat experience banyak. Experience banyak kalian bisa naik level kan. Memang naik level itu yang penting juga gitu loh. Tapi kan level nggak bisa naik sendiri kan tanpa pakai stamina. Jadi ya untuk memaksimalkan stamina kalian supaya level kalian juga maksimal ya kalian harus memakainya dengan cara yang tepat gitu. Oke gamers, jadi aku simpulin ya, untuk pemakaian stamina yang pertama kalian harus kelarin adalah task ya. Jadi kalian harus pakai stamina di awal kalian saat kalian bangun pagi, kalian main mau di siang gitu atau sore atau malam, pertama kalian kerjain adalah yang di task ini dulu gamers. Jadi kalian kelarin semua tasknya yang memerlukan stamina. Oke, kemudian kalau sudah tasknya sudah kelar, baru kalian ke bawah tantangan bos. Nah ini kalian kelarin semua dan ini wajib banget karena ini adalah untuk naikin bintangnya hero ya gamers ya. Oke, nah setelah kalian sudah dua itu sudah mentok, baru nanti kalian ke karakter. Ke karakter kalian lihat di sini kan bisa evolution, bisa limit break. Jadi tergantung ya yang mana. Kalau misalnya ternyata limit breaknya kurang sedikit nih buat bisa naik ke bintang 3 lagi nih, kalian pakai aja nggak apa-apa, buang gold diamond sedikit, kemudian kalian pakai stamina kalian buat nge-sweep ya gitu ya, biar dapat ininya ya, apa namanya, badge-nya ini ya gamers ya. Kalau misalnya semuanya terlalu jauh nih kayak ini kan butuh 8, ini butuh 7, jadi bisa 2 kali sampai 3 kali kan butuh di atas 100 diamondnya ya, nggak efektif gitu loh. Jauh lebih baik kalian cari ini aja nih, cari resources-nya aja nih supaya bisa naik gitunya, apa namanya, hero kalian, karena hero kalian untuk naik level juga sangat-sangat penting ya gitu. Aku baru yang plus 3 nya baru 2 ini, sayang banget nih Genos belum plus 3, bahkan si Hammerhead ini baru plus 2, jadi memang harus dinaikin lagi nih Hammerhead ini gitu gamers. Oke gamers, jadi tips dari aku buat para free player kali ini ya seperti itu gamers ya. Semoga tipsnya bisa bermanfaat buat para free player di luar sana gamers ya. Jadi kalian jangan berputus asa, asalkan kita bermainnya sabar, bermainnya secara efektif dan efisien, pasti kita bakal bisa berada di papan atas lah istilahnya. Untuk arena sendiri kalian bisa lihat kemarin ku peringkatnya berapa kemarin, 1000-an ya, masih di atas 1000 ya. Dan hari ini aku udah di angka 470 walaupun masih di tim tembaga ya gamers ya. Cuman kalau aku lihat di rank satunya gamers, itu juga nggak gede-gede banget, nggak jauh-jauh banget dari aku nih, cuma 52.000, 53.000 gitu. Bahkan rankingnya 29.000 gamers. Ini sih masih tim tembaga sih. Kalau misalnya kita naik ke silver, ya mungkin ini lagi ya, lebih tinggi lagi ya, BP mereka gitu. Tapi kalau aku lihat untuk masuk rank 1, rank 2 di arena itu nggak terlalu sulit gitu loh. Dan aku masih bisa maksimal lagi kan. Kenapa aku bilang maksimal, bisa maksimal lagi? Karena ya tadi seperti aku bilang, si Hammerhead aku masih bintang 1 gitu kan, harusnya bisa bintang 3. Kemudian Genos, si Arai Sota, si Golden Boy ini, kemudian Moment Rider ini juga masih bintang 2. Kalau semuanya rata bintang 3 dan levelnya max, itu aku yakin bisa inilah, bisa bisa ngalahin yang rank 1 gitu loh, dan bisa masuk ke tim silver gitu gamers. Oke gamers, jadi kurang lebih video ini video tips kali ini dari aku ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, dan di share buat teman-teman kalian, karena aku pasti bakal ngasih kalian konten gacha ya. Dan semoga kita bisa terkumpul 100, kurang lebih 3 hari lagi gamers ya, 100 kupon. Wah, targetnya kita bisa dapat 2 SSR lagi, semoga ya gamers ya. Oke gamers, see you next video, bye bye.